Dilihat dari meratanya, saya bilang hampir merata. Hampir merata. Hampir merata, tapi tidak merata. Hmm. Ada disparitas infrastruktur yang timpang. Tapi saya melihatnya pembangunan di Jawa Timur itu harus pakai pembangunan kawasan. Kawasan ya. Kalau kita koordinasi dengan si empunya di kawasan itu, katakanlah Selingkar Ijen. Selingkar Ijen itu di situ ada apa sih? Dari situ Bondo, Banyuwangi, Bondowoso. Ya. Krek di situ. Apa yang menjadi Jawa Timur masuk itu akan lebih bagus. Beda kalau sendiri-sendiri. Misalkan saya mau bangun jalan provinsi di Jember, Ya. atau jalan provinsi di Banyuwangi. Ya. Sementara situ Bondo tidak. Yoyok Mulyadi, sosok pemimpin bersahaja yang lahir di bumi Situbondo pada 8 Mei 1962. Bersama istri tercinta, Hajah Sri Susilowati, beliau membangun keluarga yang penuh semangat dan nilai. Pendidikan adalah pondasi perjuangannya. Dari SD Negeri Tanjung Banon, lanjut ke SMP Karya dan SMA SMPP. Beliau menuntaskan pendidikan tinggi di ITN Malang, jurusan Teknik Sipil, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Wijaya Putra, meraih gelar Magister Administrasi Publik. Dalam perjalanan hidupnya, Yoyok Mulyadi aktif dalam berbagai organisasi. Menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam Malang, Ketua Kuartir Cabang Pramuka Situbondo, Pembina LPM Merak, dan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Situbondo. Karir pengabdiannya dimulai dari bawah. Tahun 1991, ia mengabdi sebagai CPNS di Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian bertugas di Bina Marga Sulawesi Tengah hingga tahun 1998. Pada 1999, ia kembali ke Jawa Timur sebagai PNS di Kanwil PU. Tahun 2007 hingga 2015, beliau dipercaya sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo. Dedikasinya membawa beliau menjabat Wakil Bupati Situbondo periode 2016 hingga 2020. Dan pada tahun 2020 hingga 2021, beliau mengemban amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Situbondo. Kini, beliau melanjutkan pengabdian sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, periode 2024 hingga 2029. Yoyok Mulyadi, pemimpin yang tak hanya bicara, tapi bekerja, yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan, yang menjadikan pengabdian sebagai jalan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan industri di kawasan timur Indonesia, menjadi gerbang Nusantara baru. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang baik tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, ya, karena Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, tapi juga meningkatkan daya saing Jawa Timur baik di tingkat nasional maupun global. Dengan infrastruktur yang memadai, tentunya diharapkan dapat menarik investasi masuk, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur ini tentunya di berbagai sektor yang ada di Jawa Timur harus dilakukan. Untuk itu, Tribuners, dalam
gebrakan wakil rakyat kali ini kita akan mengangkat tema percepatan pembangunan infrastruktur menuju Jawa Timur yang lebih maju dan berdaya saing. Nah, untuk mengulas, membahas tema yang menarik dan penting tersebut sudah bersama kita Bapak Insinyur Haji Yoyo Mulyadi MSI. Pak Yoyo, sapaan akrabnya, beliau ini adalah anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur. Nah, Pak Yoyo ini adalah wakil rakyat yang berasal dari Dapil Jatim 4 yang berada di wilayah Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Beliau ini politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Yoyo. Waalaikumsalam Pak Mujib. Pak, Tes. terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. kehadirannya. Alhamdulillah. Pak Yoyo, ini kan soal infrastruktur ini kan hal yang sangat menarik dan sangat penting. Pak Yoyo melihat keberadaan infrastruktur di Jawa Timur saat ini seperti apa, Pak Yoyo? Silakan. Kalau dilihat dari kacamata rasional, Nggih. infrastruktur di Jawa Timur itu masih berjalan normal. Oh, Artinya berjalan normal sesuai dengan RPJMD-nya gubernur yang ada. ya. Tapi kalau saya lihat tadi judulnya itu percepatan. Ya. Percepatan itu kan akselerasi. Mm, Artinya kita tidak terpaku pada RPJMD. ya. Tidak terpaku pada rencana. Mm, Percepatan itu memungkinkan kita untuk merubah kecepatan. ya. Jadi yang semula mungkin infrastruktur itu mau dikerjakan 5 tahun, bisa jadi dikerjakan 4 tahun. Mm, Artinya ingin mempercepat, karena ini percepatan. Kalau setiap program harus mengikuti RPJMD, ya namanya tetap biasa normal-normal saja. ya. Artinya sesuai rencana. Tidak ada percepatan maju. Bagaimana infrastruktur itu dikerjakan. Misalkan ini selesai 4 tahun, bisa dikerjakan 3 tahun. 3 tahun, ya. Nah, kondisi ini yang belum terfikirkan sama teman-teman. Karena untuk menjadi Jawa Timur bersaing, gerbang Nusantara baru, itu perlu percepatan. Tidak monoton di setiap etape per tahun. Misalkan mau dibuat jalan tol. Jalan tol katakanlah ini selesai di tahun 2030 untuk yang Banyuwangi. Ini tidak bisa langsung dipatok 2030 kalau bicara percepatan. Ya. Bisa saja 2030 itu maju sampai 2029. Nah, inilah percepatan. Kenapa? Kalau kita makin cepat menyelesaikan, persaingan itu makin bersaing dengan yang lain. Pak Yoyo, infrastruktur yang perlu ada percepatan itu terutama kalau menurut hemat Pak Yoyo itu prioritasnya terutama di mana Pak yang dibutuhkan Jawa Timur dan itu nanti berdampak kepada daya saing yang makin meningkat. Infrastruktur kan banyak, Mas. Ya. Ya, satu contoh misalkan di transportasi itu ada jalan, kemudian di irigasi itu ada saluran, kemudian di gedung itu mungkin ada pasar dan sebagainya. Iya. Itu infrastruktur. Tapi untuk penunjang ekonomi itu adalah yang harus dikejar itu bagaimana akses jalan transportasi itu bisa cepat dinikmati oleh masyarakat. Karena apa? Karena jalan itu merupakan sarana untuk memindah barang atau orang dari satu tempat ke tempat. Oh iya. Sarananya. Sarananya ya. Kalau ada penghasilan, kalau ada orang dari Situbondo misalnya mau ke Banyuwangi, kemudian jalannya itu tidak bagus istilahnya, atau tidak dikerjakan. Iya. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama. Beda kalau buat jalan katakanlah Situbondo Banyuwangi jadi bagus. Yang biasanya itu
3 jam, bisa 1 jam. Akselerasi inilah, percepatan inilah yang penting untuk mendorong ekonomi, persaingan. Selain akses-akses yang bisa memutar terhadap daerah-daerah yang ekonominya bagus, ya saya melihatnya di infrastruktur jalan. Kemudian infrastruktur irigasi. Ya. Karena terus terang aja seluruh masyarakat Indonesia, terutama Jawa Timur, masih memerlukan beras untuk makan. Oh. Ya, kalau tidak dibuat bagus irigasinya, otomatis suasembada pangannya sudah Ya. terganggu. Apalagi Jawa Timur ini kan lumbung pangan nasional, nasional. Ya. Dan masyarakat butuh beras. Setiap masyarakat, tidak mungkin masyarakat makan selain beras, karena masih kebiasaan masih makan beras. Pak Yoyo, kalau menurut hemat Pak Yoyo ini, apakah kondisi infrastruktur di Jawa Timur ini sudah merata, Pak? Antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, misalkan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang pedesaan atau bahkan terpencil, karena Jawa Timur ini kan ada 38 Iya. kabupaten kota. Dilihat dari meratanya, saya bilang hampir merata. Hampir merata. Hampir merata, tapi tidak merata. Ada disparitas infrastruktur yang timpang. Contoh yang saya tahu, kondisi jalan di Madura itu jauh lebih kurang bagus daripada di Jawa. Oh. Itu di Madura. Kemudian jalan nasional mulai dari Probolinggo sampai Banyuwangi. Ya. Ini sudah mulai tidak mantap lagi. Biasanya orang kecepatan di jalan arteri itu paling tidak 60 km per jam. Ya. Tapi kenyataannya kalau sampean ke arah timur di bawah 40. Ini jalan yang statusnya apa, Pak? Jalan nasional? Jalan nasional. Provinsi? Jalan nasional. Nasional, ya? Jalan nasional. Kalau jalan provinsi sekarang hampir semua seperti jalan Suboh ke Bondowoso ke Jember. Ini sekarang lagi dilebarin sama provinsi. Bagus itu, Mas, untuk menyambut jalan tol yang mau dibuka di daerah Besuki. Karena begitu jalan tol itu dibuka, arus barang dan jasa, arus barang orang itu masuknya di Besuki, itu langsung disambut oleh jalan provinsi yang sudah lebar. Arteri ya itu ya? Bukan arteri. Jalan sekunder, jalan provinsinya. Kalau arterinya rusak. Rusak ya? Kalau arterinya itu rusak. Ya. Kemudian jalan provinsinya sekarang bagus. Hanya saja kemarin saya tinjau jalan Suboh itu sampai perbatasan Bondowoso, lebarnya sudah lebar. Cuma ada satu jembatan yang sempit. Iya. Sehingga masih mengganggu. Ada bottleneck ya, Pak? Ada bottleneck. Jadi ada bottleneck tidak langsung meluncur dengan bagus. Ya. Nah, kondisi-kondisi pemerataan itu yang mungkin untuk daerah Madura jalan provinsinya juga dikerjakan. Kasihan juga orang Madura, Mas. Karena meskipun bukan dapil saya, tapi kan saya melihatnya Jawa Timur sekarang. Ya, harus Kalau dilihat dari pemerataannya, ya mudah-mudahan Madura bisa digenjot, dipercepat untuk membangun. Pak Yoyo, infrastruktur itu kan kalau pembangunan infrastruktur kan butuh yang namanya anggaran. Ya. Nah, Pak Yoyo melihatnya ini kan untuk Jawa Timur ya. Ya. Bagaimana terkait support anggaran untuk makin bagus dan mantapnya infrastruktur di Jawa Timur ini? Kalau bicara anggaran itu susah-susah gampang. Ya, anggaran itu pendapatan istilahnya. Ya. Kalau pembangunan itu kan ada pendapatan. Pendapatan di Jawa Timur itu, PAD-nya Jawa Timur, asli yang punya Jawa Timur, itu hampir 17 triliun. 17 ya? Ya, 17 triliun. Kemudian transfer pusat ke Jawa Timur itu diperkirakan 9 sampai 10 triliun. Jadi totalnya itu hampir 27 triliun. Nah, sekarang untuk PAD saja
ini masih tersiok-siok untuk mencapai 17 triliun. Karena mungkin penghasilan dari pajak dan lain sebagainya ini berubah. Sehingga Komisi C itu bagaimana cara menjot untuk mencapai 17 triliun itu. Dan yang pusat juga dikurangi. Oh, yang TKD. Yang ya? 3D itu juga dikurangi dari pusat. Jadi agak pusing juga gubernur sekarang untuk mengatur ritme pembangunan yang ada di Jawa Timur itu. Artinya kayak TKD itu kan kalau update-nya kan dikurangi sekitar 2,8 triliun. Iya, ya, iya. Pak Yoyo. Berarti kemungkinan itu nanti berdampak terhadap percepatan pembangunan di Jawa Timur. Sangat berdampak sekali. Karena kemarin itu perhitungannya teman-teman di APBD itu untuk pendapatan Ya. hampir 28 triliun. Ya. Dan belanjanya 29 triliun. Jadi defisit 1 triliun lebih, hampir 900 sampai 10 triliun. Nah, sekarang pendapatannya terkurang 2 triliun. Ya. Sementara rencana pertama itu kan sudah defisit 9 miliar, 900 miliar. Kalau ini berkurang kan tambah defisitnya berarti. Defisitnya sekitar hampir 3 triliun. Sementara pendapatan untuk PAD-nya sendiri masih mau menggenjot. Nah, ini kita semua bagaimana untuk mendesain uang itu supaya program-program percepatan terutama infrastruktur ini bisa terrealisasi dengan baik. Kalau tahun ini Pak Yoyo, itu berapa sih sebenarnya anggaran untuk pembangunan di Jawa Timur sebelum nanti menyesuaikan dengan kondisi terbaru ya setelah ada pengurangan dana TKD yang dari pusat itu? Kalau menurut regulasi harusnya infrastruktur itu 40%. 40% dari total anggaran. PAD. Ya, PAD. Kemudian pelayanan dasar itu seperti pendidikan 20%, kesehatan 15% berapa itu. Jadi sudah ada anunya. Ya. Kalau ngikuti regulasi itu. Tapi kan tidak bisa kita ngikuti regulasi itu. Banyak pekerjaan lain yang mungkin yang harus dikerjakan lebih dulu, seperti pelayanan dasar itu harus didahulukan. Artinya pelayanan dasar tidak boleh terganggu Pak ya? Tidak boleh. Meskipun ada efisiensi. Tidak boleh. Nah, atas yang khusus program-program pembangunan Pak yang kaitannya dengan infrastruktur, ini kan pasti karena menyesuaikan anggaran harus ada yang namanya skala prioritas. Iya. Apa menurut Pak Yoyo yang itu menjadi skala prioritas dan tetap harus dilakukan untuk pembangunan infrastrukturnya? Hampir semua komisi kemarin mempertanyakan itu. Hampir semua komisi. Kenapa sih infrastruktur itu kok kurang dari regulasi? Hampir semua menanyakan itu. Kenapa? Tujuannya tetap satu, percepatan itu. Percepatan pembangunan. Di mana percepatan itu akan memungkinkan Jawa Timur itu tumbuh lebih awal. Kalau percepatan itu dilakukan. Sehingga hampir semua komisi dari A sampai mempertanyakan itu. Nah, tapi keadaannya memang seperti sekarang. Kita tidak bisa juga maksakan. Kita tidak usah. Ini kemampuannya seperti ini. Sebenarnya seperti ini. Cuma mungkin Bapeda itu harus bisa cari mana yang prioritas, mana yang tidak. Kira-kira yang prioritas apa? Untuk menunjang perekonomian masyarakat. Untuk menumbuhkan ekonomi di Jawa Timur itu. Apa Pak, sektor apa Pak yang memang bahwa ini tetap harus dijaga lah untuk tadi kata Pak Yoyo menunjang perekonomian di Jawa Timur agar investasi juga tetap masuk, agar juga tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena ini kan kita tahu pengangguran kan cukup banyak kan seperti itu. Kan sekarang pertumbuhan ekonomi itu kan sekitar berapa? 4,5 ya. 4 ke 5 lah. Ya. Sementara faktor ekonomi itu sangat dipengaruhi yang saya lihat di sektor perdagangan sama pertanian. Sektor itu aja digenjot. Ya, perdagangan butuh transportasi, kemudian pertanian butuh irigasi. Kalau ini digenjot karena ini penunjang sektor ekonomi, jadi ini digenjot.
Kalau menurut saya, Ya, ya. tapi nggak tahu menurut pemikirannya Badan Perencana. Tapi yang mempengaruhi faktor ekonomi itu adalah satu, kalau tidak perdagangan atau pertanian. Anunya itu. Karena orang-orang rata-rata Ya. di perdagangan itu sektor ekonominya kuat. Pak, kalau ternyata anggaran ini kan terbatas ya, Ya. bahkan pasti dikurangi kan, Iya. berkurang kan Iya. dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kan perlu ini ada semacam solusi ya, agar pembangunan juga tetap jalan. Gimana Pak? Model misalkan melibatkan pihak swasta atau pihak terkait yang lainnya untuk supporting terhadap percepatan pembangunan di Jawa Timur. Saya belum melihat Pemprov Jawa Timur itu bisa bekerja sama dengan swasta. Belum melihat ya. Ya, ya, ya. Seperti jalan masih ditangani dinas. Kemudian irigasi masih ditangani dinas. Pendidikan masih ditangani dinas. Ya. Terus semuanya masih ditangani dinas. Bisa saja ditangani swasta di soal perhubungan. Ya, ya. Perhubungan itu kan ada Transjatim. Tapi Transjatim ini kan sekarang masih ditangani dinas. Ada subsidi ya. Iya, ditangani dinas. Ya, ditangani Coba dinas. Transjatim itu berikan pada swasta. Mungkin ada sedikit ada perbaikan lah. Ya. Meskipun di Dinas Perhubungan Transjatim itu juga memasukkan pendapatan pada daerah. Kalau yang lain saya belum melihat, seperti pelabuhan masih ditangani oleh pemerintah. Beda dengan yang Jakarta. Ya. Jakarta itu Transjakarta sudah di pihak ketiga kan. Ya, ya, ya. Jadi dikelolanya sudah beda, dan Jakartanya diem aja. Jadi yang seperti itu, pola-pola seperti itu perlu dikembangkan untuk hal-hal yang lain. Kalau lewat pintu masuknya lewat CSR Pak, kan di Jawa Timur kan banyak perusahaan-perusahaan besar kan, multinasional. Bisa tidak? Bisa. Kalau dulu di waktu kita masih di eksekutif, saya itu membentuk tim TSR. Ketika Pak Yoyo masih wakil Bupati Iya. Situbondo ini ya? Iya, jadi pemerintah Bupati Wabub itu membentuk tim CSR yang khusus menangani CSR. Ya. Itu di luar ASN. Hmm. Nah, di Japtim saya belum tahu apakah membentuk atau tidak. Saya khawatirnya gini, kita Dewan, ASN, masih mau terlibat di CSR. Oh. Sehingga, Padahal bukan pemenangnya. iya, padahal bukan anunya Iya. ya CSR-nya itu besar sebenarnya. Tapi kalau dibentuk tim khusus untuk menangani CSR, apa yang mau dikerjakan, kemudian di mana ditempatkan, itu bagus. Ya. Bisa ya Pak? Bisa gitu. Artinya sebagai salah satu Solusi ya. Solusi nambah anggaran nambah di anggaran. tengah terjadinya pengurangan tadi ya. Iya. Pengurangan anggaran itu bisa dilakukan. Iya. Mungkin nggak Pak itu nanti akan disampaikan oleh Pak Yoyo ketika nanti ada hearing atau RDP dengan Pemprov Jawa Timur? Mungkin saja, Pak. Cuma posisi pendapatan itu ada di komisi. Ya. Ya. Kalau saya cuma ngasih tahu aja, kalau ngasih tahu tidak bisa bicara di rapat itu kan. Yang bisa bicara di rapat itu adalah komisi. Saya fokus di komisi D mengenai pembangunan infrastruktur. Ayo kita bangun, mana uangnya gitu. Komisi penghabis sebenarnya. Jadi komisi C yang cari Yang cari uang, duit. ya, Ya. yang untuk Menghabiskan. membelanjakannya salah satunya komisi D ya, Ya, bidang pembangunan. pembangunan. Pak Yoyo ini kan anggota DPRD, kan pasti sering ya turun dapil, Ya. sambang konstituen untuk menyerap aspirasi. Hmm. Nah, terkait bidang infrastruktur ini Pak, apa Pak yang paling sering disampaikan, ya, disuarakan oleh masyarakat, terutama yang di kalangan bawah itu? Selama saya reses, Ya. ini bentar lagi terus lagi. Yang sering ditanya itu jalan dan irigasi. Jalan dan irigasi. Jalan Ini yang irigasi. paling sering. Paling sering, setiap kali duduk pasti jalan irigasi.
entah itu jalan desa, jalan kabupaten, mereka tidak tahu jalan statusnya di siapa. Jadi tanggung jawabnya siapa? Iya, itu tidak tahu ini mereka. ya. Pak, jalan sana rusak. Nah, Nah, ini tidak tahu mereka apa tanggungnya bupati, apa tanggungnya desa, yang sering itu. Yang sering didengar, yang sering dicatat. Cuma persoalannya sekarang kita jangan jalur reses. Sementara ya. Pemda ada jalur musrenbang. Hmm. Nah, dua-duanya ini sebenarnya harus satu gini, Pak. Oh. Kan tidak mungkin jalur reses itu dibiarkan, jalur musrenbang jalan terus. Meskipun musrenbang ini kan musrenbang des dari Ya, kan dari desa terus gini. kecamatan, Iya, kabupaten, jalurnya kan jalur kota. pembangunan seperti itu perencanaan. Jadi ada musrenbang, di sini ada reses, ketemu. Nah, ini bicara jalan juga di sini jalan. Tapi kenyataannya di perencanaannya itu kadang hilang. Oh. Nah, ini yang menjadi Biar bisa jalan berbarengan, Pak. Apa yang mestinya perlu dilakukan? ya harus Aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ketika Bapak reses juga kan menjadi bagian dari masalah atau aspirasi yang juga disampaikan ketika musrenbang. ya Musrenbang. saling percaya, Pak. Saling percaya. Saya percaya. Ya, kita ini percaya pada eksekutif, kita sesuaikan tugasnya kita. Mm-mm. Eksekutif juga percaya pada ini. Oh, ternyata usulannya ini benar. Mm. Kalau saling dicurigai tidak bisa. Jadi saling percaya, dua-duanya saling bisa ketemu satu meja gitu ini. Tapi kan kebanyakan ini kan banyak programnya gubernur yang di sini. Ya. Yang muncul karena dia memang janji politiknya di waktu kampanye. Pak Yoyo, kalau bisa dijelaskan, Pak, yang kan infrastruktur itu kan salah satu yang dijadikan pertimbangan oleh para investor itu kan mau menanamkan investasinya di Jawa Timur. Ya. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau infrastrukturnya misalkan kurang bagus atau bahkan tidak layak, kan pasti investor itu kan Mundur. berpikir Berpikir sebelum dia mau masuk, kan seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Yoyo itu kan ini kan pemerintah ini kan berusaha menarik besar-besaran investor Ya. untuk masuk. Nah, itu sebanding tidak dengan ketersediaan infrastruktur yang harus disiapkan oleh pemerintah, baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Kalau investor mau masuk itu memang salah satu untuk mendorong itu infrastruktur, terutama jalan, Tapi tidak semua infrastruktur itu menjadi alasan, Pak. Oh, Alasan utama itu kadang keamanan. keamanan. Ya, keamanan itu hal yang paling ditanya setiap kali investor mau masuk itu. Saya kira-kira aman nggak di sini? Kemudian status hukumnya saya ini gimana? Oh. Itu pertanyaan besar. Dan perizinan, Pak ya. Dan perizinan. Kalau infrastruktur seperti jalan, Ya. itu kan sudah ada sebenarnya, tinggal memperbaiki. Tinggal kemauan aja mau memperbaiki enggak. Jangan-jangan seperti ini. Ada investor yang memang buat jalan sendiri kan. Tidak minta kepada Pemda. Contoh di Jember itu yang semen. Dia kan bangun sendiri dia, Pak. Tidak minta ke Pemda dia. Itu kan bagus. Tapi dia sudah tahu, oh saya aman saya di Jember. Kalau tidak aman, mikir, Pak. Misalkan terlalu banyak demo dan sebagainya, itu membuat mereka Pak, berpikir. Keamanan ya, Keamanan. yang menjadi kata kunci, Pak ya. Iya, keamanan. Ada, kalau di Jawa Timur soal keamanan investasi Masih relatif aman menurut saya. Hanya titik-titik tertentu yang muncul letupan-letupan ini. Titik-titik tertentu letupan. Tapi secara umum Jawa Timur aman. Untuk investasinya di Jawa Timur itu masih aman. meskipun kemarin ketika tanggal 25 Agustus kemarin sempat terjadi letupan ya Pak ya. Iya, letupan-letupan itu. Ya karena dia efek dari pusat kan, Pusat Pak. ya. Letupan-letupan muncul, kemudian pendekatan aparat penegak hukum tuh bagus, persuasif. Tokoh-tokoh agama juga ikut. Lebih banyak tokoh agama yang mengikuti. Jangan seperti itu. Nasihat-nasihatnya itu penting. Jawa Timur itu
masih relatif aman. Ya. Letupan pasti ada. Betul. Pak Yoyo, kan infrastruktur itu kan terkait juga dengan untuk meningkatkan daya saing ya, daya saing suatu daerah, Iya. kan seperti itu. Nah, Pak Yoyo melihatnya daya saing di Jawa Timur itu seperti apa, Pak? Daya saing Jawa Timur itu karena sekarang gerbang Nusantara baru Iya. yang bisa mensuplai semua kebutuhan Indonesia Timur. Daya saingnya masih di atas dari Sulawesi Selatan. Artinya di luar Jawa ya. Ya, di Jawa. Kalau dengan Jakarta mungkin karena dia Indonesia Barat ya. Tapi kita gerbang Nusantara baru Jawa Timur masih di depan lah, kita masih di depan. Saya berharap dengan percepatan ini akan semakin di depan. Jangan sampai gini, programnya gubernur yang mau merencanakan katakanlah tol Banyuwangi, jalan provinsi 4 tahun, stagnan 4 tahun. Ya. Saya pinginnya tarik. Namanya percepatan, Pak. Ya. Jadi ditarik, jadi 5 tahun, jadi 3 tahun. Minimal waktunya itu ditarik. Artinya ada percepatan ya. Ada percepatan akselerasi bener, ya, bener. Kan targetnya jadi misalkan Jawa Timur mau bangun jalan provinsi 200 kilo selama 5 tahun misalkan. Nah, bisa enggak bangun jalan 200 kilo itu selama 4 tahun? Kan menarik gitu, Pak. Sangat menarik gitu. Tetap targetnya 200 kilo, tapi waktunya ke depan ya. Nah, ini percepatan. Kan perubahan percepatan itu, Pak. Kalau ini Pak, kan saat ini kan teknologi itu kan semakin maju. Ya. Ya. Inovasi juga semakin banyak ya. Iya. Kan? Nah, kaitannya dengan percepatan infrastruktur, peran dari teknologi dan inovasi itu untuk agar ada percepatan itu seperti apa? Saya pernah mencoba, Pak, teknologi smart farming. Smart farming. Artinya di pertanian. Ya. Itu kalau dijalankan, percepatannya berjalan. Saya mencoba dulu waktu jadi wagub. Smart farming itu ada suatu lokasi pertanian. Ya. Di situ ada stasiun. Ada stasiun saya kerjasama dengan Bandung. Kemudian stasiun ini memberi suplai kepada HP saya. Sehingga setiap kali ada hama, setiap kali ada penyakit, dia memberi sinyal pada kita. Sehingga cara penanganannya pun cepat. Ada semacam early warning Iya, system. early warning ya? system. Ada seperti itu. Dan penyakit itu kalau diobati sudah pakai drone. Jadi drone-nya, obatnya itu sudah ditaruh di drone. Jadi drone-nya sendiri yang milih. Iya, iya, iya. Itu di smart farming. Kalau di infrastruktur saya belum melihat. Saya belum melihat bagaimana perencanaan itu nyambung dengan pelaksanaan. Kan harusnya ada manajemen, Pak. Ya. Ada perencanaan yang dibuat, kemudian selesainya tanggal 8. Ini harus langsung dikerjakan oleh Henu. Nah, itu belum. Masih ada stuck, masih ada waktu, sehingga waktu itu hilang. Harusnya kalau sudah smart, pakai smart semua, perencanaan, pelaksanaan, sampai penetapan, sampai penyerahan, itu sudah terprogram tepat waktu. Kalau lewat waktu, hang HP-nya. Di struktur belum, saya belum melihat. ya, Pak? Belum melihat. Kayak kemarin misalkan kan ketika perbaikan infrastruktur yang jalan nasional yang Gumitir itu kan, yang Jember Banyuwangi itu kan sempat harus terhenti Pak ya itu kan, moda transportasi kan, layanan itu kan ketika ada perbaikan jalan Gumitir itu. Iya, bukan smart tapi Pak, normal aja dia. Ada untung itu kan dianggarkan di pusat. Kalau tidak dianggarkan kan kalang kabut, Pak. Jadi Artinya sudah ada percepatan Pak. Misalkan kan ini mestinya waktunya 3 bulan ya, dengan memanfaatkan teknologi tertentu cuma jadi sebulan Oh selesai, iya, nah, itu percepatannya yang semula dibuka bulan
Oktober maju. Anunya kan maju Pak. Artinya ada percepatan, tapi bukan smart. Oh, Masih normal percepatan normal, dia. ya. Ya. Beda kan smart farming saya itu. Itu kan ada percepatan. Seandainya saya tidak pakai HP untuk ngobati padi, ya. mungkin saya diem. Hmm. Tapi karena ada sinyal, oh ini ada penyakit, langsung jalan. Nah itu yang saya alami di waktu saya jadi wakil bupati. Pak, ini kan Jawa Timur ini kan cukup luas Pak ya. Artinya kan pasti ada skala prioritas karena pasti tidak semua bisa dibangun ya. Kan itu. Nah, dengan tadi terkoreksinya tadi anggaran Pak, kan apa Pak ini yang tetap tidak boleh hilang lah ya, atau yang perlu dikembangkan lah infrastrukturnya, atau bahkan membangun infrastruktur baru ini yang tadi kaitannya agar tetap Jawa Timur ini maju dan makin punya daya saing. Kalau dilihat prioritas, berarti lihat satu persatu Pak. Tapi saya melihatnya pembangunan di Jawa Timur itu harus pakai pembangunan kawasan. Kawasan ya, zoning ya Pak? Zoning, kan ada gerbang Kertasusilo, Ya. kemudian ada Silingkar Wilis, ada Bromo Tengger, kemudian ada Silingkar Ijen, ada Madura. Nah, kawasan itu kalau kita koordinasi dengan si empunya di kawasan itu, katakanlah Silingkar Ijen. Silingkar Ijen itu di situ ada apa sih? Ada situ Bondo, Banyuwangi, Bondowoso. Ya. Krek di situ, apa yang menjadi Jawa Timur masuk itu akan lebih bagus. Beda kalau sendiri-sendiri. Misalkan saya mau bangun jalan provinsi di Jember, Ya. atau jalan provinsi di Banyuwangi. Ya. Sementara situ Bondo tidak. Nah, tidak diajak ngomong gitu. Tapi kalau kawasan, perkawasan, kita ngomong di situ perkawasan, apa yang dibutuhkan. Nah, ini harus mulai dari musrenbang yang kemarin itu. Dan harus disiplin. Begitu ini muncul, harus dikerjakan benar, jangan dirubah-rubah. Ya. Kan kebanyakan kan ada sondolan-sondolan merubah ini. Gitu. Jadi perlu pembangunan kawasan yang dibuat kawasan-kawasan sehingga kawasan itu menjadi satu kesatuan. Kayak tadi yang Pak Yoyo contohkan tadi Selingkar Ijen. Ya, itu yang menaungi wilayah mulai Banyuwangi, Jember, situ Bondo, Bondowoso, dan wilayah lainnya itu apa Pak yang mesti dikerjakan itu, dan wujud proyeknya itu apa yang biar itu bisa meningkatkan daya saing lah kan seperti itu dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selingkar Ijen itu tujuannya kan ekonomi Pak, tetap ekonomi masyarakat. Tujuannya pembangunan itu pasti ke ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Nah, di Selingkar Ijen itu, contoh sekarang Selingkar Ijen, ada Jember yang penduduknya 2 juta lebih. Ya, paling Banyuwangi ya. Banyuwangi 1.700.000. Kemudian Bondowoso itu 700. Situ pun 600. Total hampir 5 juta lebih. Ya. Nah, 5 juta lebih, sekarang angka kemiskinannya Jatim kan 9%. Ya. Berarti sekitar 500.000. 500.000 orang miskin yang ada di Selingkar Ijen. Nah, ini bagaimana cara memperbaiki kemiskinannya yang 5.000 ini? Apa kira-kira? Yang kira-kira Pemda ini mau mengurus apa di sini? Terutama yang 4 kabupaten ini. Kabupaten yang ada di Selingkar Ijen. Selingkar Ijen itu. Kalau ini terangkat, artinya masyarakat miskinnya kurang misalnya dari 5.000, berarti kan berhasil ekonomi pelan-pelan. Kira-kira apa sih di sini? Rata-rata biasanya di sektor-sektor UMKM. Di sektor-sektor UMKM itu yang di bawah itu, yang bisa menembus ekonomi masyarakat miskin. Nggak mungkin retail itu masuk di situ, nggak mungkin. Karena UMKM itu menyentuh benar di situ. Nah, kalau UMKM menyentuh, ya tolonglah operasinya, perdagangannya masuk di situ.
Ya kita yang di infrastruktur, kita perbaiki jalannya, kita perbaiki aksesnya, konektivitasnya, sehingga pindahnya barang orang itu enak. Kalau yang sana kan juga sentral pertanian, agro sama perkebunan, Pak. Iya. Gimana? Kalau yang utama memang di perkebunan. Dari 4 kabupaten itu rata-rata semua bicara kopi. Ya. Sentralnya kan di sana. Iya, jadi bicara kopi. Nah sekarang kopi lagi tren Pak, Ya. lagi Situbondo kemarin ekspor, Banyuwangi juga ekspor, Jember apalagi ekspor. Jadi sudah jalan ini, sentra ini jalan. Tapi yang masyarakat miskin ya, Oh. masyarakat miskinnya kan, Iya, belum. Apa dia kenapa? Kenapa dia miskin sih? Iya, iya. Ya, karena penghasilannya tidak sampai 300.000 per bulan. Dan Pak Yoyo menilai jika pembangunan itu model kawasan itu lebih efektif ya Pak ya? Lebih efektif dan lebih nyambung, Pak. Lebih nyambung. Kita bicara dengan Jember, apa sih yang dibutuhkan sampean? Lebih nyambung daripada merencanakan Jawa Timur menyerahkan sendiri Iya. di kabupaten itu tanpa melalui kawasan itu. Itu sudah dilakukan tidak Pak? Kan saya baru setahun, Pak. Ya. Saya lihat dokumen sudah dilakukan tapi belum efektif. Belum belum menyeluruh sih. Dan ini nanti akan terus dikawal ya? Dicoba oleh Pak Yoyo ya? Kita coba sama-sama lah. Ya. Pak Yoyo, ini terakhir Pak. Apa ini pesan dan harapan Pak Yoyo agar meskipun di tengah berkurangnya ya anggaran APBD, ya, tetap yang namanya percepatan pembangunan infrastruktur itu masih bisa dijaga dan dilakukan di Jawa Timur ini, karena ini kan penting untuk tetap meningkatkan daya saingnya. Apapun kondisinya, percepatan itu harus dilakukan. Apapun kondisinya. Jangan sampai stagnan, misalkan kecepatannya cuma 80, terus 80. Genjot sedikit lah jadi 100. Ya. Itu perubahan kecepatan itu adalah percepatan. Itu harus dilakukan apapun kondisinya. Kita tidak melihat, ya silahkan nanti prioritasnya siapa yang menilai. Saya cenderung tadi kawasan itu penting. Ya. Prioritas kawasan, masing-masing kawasan itu ngumpul bareng. Sehingga Jawa Timur itu membangunnya sudah dari kabupaten. Bukan turun dari Jawa Timur ke kabupaten. Oh, gitu. Artinya dari bawah ke atas ya. Kalau kabupaten dulu membangunnya dari desa. Saya masuk ke kabupaten. Nah sekarang Jawa Timur harus membangunnya dari kabupaten. Bottom up ya. Bottom up. Itu harapan kita di komisi. Ya kemudian Bapeda sering-sering komunikasi dengan teman-teman yang ada di Dewan, terutama menyangkut perencanaan. Agar ini Pak ya, match ya, antara yang diinginkan oleh daerah, kabupaten, kota dengan yang diharapkan oleh provinsi ya. Iya, minimal memberi masukan, sehingga tidak ada salahnya sih masukan. Kalau cocok diambil, kalau tidak cocok ya biarkan aja. Gitu. Tapi Pak Yoyo tetap ini ya, yakin ya, optimis ya, Jawa Timur ini tetap menjadi gerbang Nusantara baru ya. Saya sangat yakin, Pak, karena startnya lebih awal sih. Startnya cuma ingin percepatannya ini ingin cepat lagi. Kalau startnya awal daripada provinsi lain, Jawa Timur lebih awal pembangunannya itu. Cuma kita ingin cepat lagi, cepat lagi. Larinya makin kencang. Makin ya? kencang lagi. Gitu. Pak, satu kata untuk kondisi infrastruktur di Jawa Timur, apa Pak? Bangun dengan cepat. Bangun dengan cepat. Pak Yoyo, terima kasih loh ini. Terima kasih, Pak. Sudah menyampaikan harapan agar
infrastruktur di Jawa Timur tetap dibangun apapun kondisinya. Apapun ya. kondisinya. Kan seperti itu, bahkan harus tetap ada akselerasi ya, percepatan, karena ini sangat penting ya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya, yang ujungnya bisa mensejahterakan masyarakat kita. Baik, Tribuners, demikian tadi gebrakan wakil rakyat bersama Bapak Insinyur Haji Yoyo Mulyadi MSI, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur. Kita bertemu lagi dengan para tokoh, politisi, dan pihak terkait lainnya untuk mengangkat tema-tema tentang pembangunan di Jawa Timur. Tidak hanya masalahnya, tapi juga memberikan solusi yang bisa diterapkan ya, sesuai dengan kondisi masyarakat. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya, Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan yang paling penting jangan lupa selalu bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.